jadi tempat selanjutnya yang akan kami datangi dalam perjalanan panjang kita untuk menyambangi banyak panti asuhan di seluruh Indonesia. Setelah Purwakarta, Subang, dan sekarang Karawang kami jadikan target berikutnya. Beberapa hari sebelumnya, kami sudah mengirimkan tim untuk memeriksa beberapa panti asuhan atau tempat kaum duafa yang akan kita datangi dan review untuk kami perlihatkan kepada kita semua di Karawang. Kali ini kami menemukan satu tempat yang berbeda jika dibandingkan dengan tempat lainnya di kota ini. Di sini kami diperlihatkan bukan hanya tentang pondok pesantren, anak yatim piatu ataupun kaum duafa. Ada makna lain yang kami lihat, yang mungkin bisa jadi bahan perenungan kita semua. Kami melihat ada pemandangan kontras antara industri yang maju, peradaban kota yang berkembang dan geliat, kesibukan ekonomi Kabupaten Karawang yang bertransisi dari daerah yang dulunya dijuluki sebagai lumbung padi Jawa Barat, kini menjadi daerah pertumbuhan industri terpesat di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Namun ternyata di balik semua itu disusupi oleh kenyataan bahwa ada komunitas di daerah perkampungan marginal yang hidup dan bertahan di antara gemuruh semua itu. Pagi-pagi sekali, kami berangkat dengan kru yang lengkap menuju lokasi pondok yatim piatu di sana. Jarak tempuh sekitar 2 jam lamanya perjalanan di tempat kami. Walaupun sedikit membuat letih, karena semua tim baru saja menyelesaikan kesibukan pekerjaannya masing-masing. Namun tim masih cukup ceria untuk perjalanan kali ini. Dan tidak lupa, di sela perjalanan kami berbelanja ala kadarnya untuk kami bawa sebagai bekal menyambangi tempat kita berikutnya. Halo sahabat Kata Kurma, hari ini kita lagi mau belanja untuk keperluan anak-anak di Yayasan Al-Mansuroh. Perlahan, kami mulai memasuki wilayah Kabupaten Karawang, disambut dengan jalan-jalan yang rapi, sedikit kemacetan, serta bangunan-bangunan megah pabrik-pabrik yang berdiri kokoh seakan mengawal kami untuk menunjukkan dan membimbing kami ke satu tempat untuk kami perlihatkan kepada kita semua. Tepat berada di samping pagar kokoh sebuah industri Karawang, melalui jalan kecil tanpa aspal, kami disambut pemukiman warga yang tidak beraturan. Berseberangan dengan pondok yatim duafa yang akan kita kunjungi. Pondok pesantren yatim piatu dan duafa Al-Mansuroh Karawang. Letaknya persis di samping kawasan industri KIC Karawang, masuk dalam area Kampung Sarijaya, Desa Puserjaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kami pun disambut hangat oleh para pengurus pondok pesantren yatim piatu Al-Mansuroh Karawang, oleh Bapak Ustadz Muhammad Sapri, Bapak Ustadz Endang, juga Bapak Ustadz Karnan. Dan jadi begini Bu, di sini itu memang berawal dari almarhum Pak Ustadz Darna ini memang ada punya visi misi untuk mendirikan pesantren ini. Tujuannya kan supaya merangkul orang-orang yang terkadang ya keterbatasan ekonomi tetapi sangat menginginkan pendidikan di sini gitu ya, atau yatim piatu.
itu, maka pada akhirnya kita melaksanakan apapun aktivitas di sini, dan dalam bentuk biaya apapun itu pada akhirnya ya hanya berharap dengan uluran Pradonatur seperti itu ya. Mereka menjelaskan dan banyak bercerita tentang alasan pondok ini didirikan serta suka duka dalam mengurus para santri dan anak yatim piatu di sini. Kendala utama, pondok ini didirikan di atas tanah milik Dinas Perhutanan Pemerintah Karawang. Jadi tanah ini tidak sepenuhnya dimiliki oleh pondok pesantren ini. Keterbatasan biaya dan juga status kepemilikan tanah membuat pondok ini hanya dibangun dengan bangunan semi permanen sebagian besarnya. Dan kami sedikit terperangah ketika mengetahui fakta bahwa pondok ini ternyata belum dialiri listrik. Coba bayangkan oleh kita semua, di balik gemerlap terangnya lampu-lampu pabrik di kawasan industri, di sebelahnya masih ada daerah yang belum menikmati dampak dari aliran listrik dan juga kemajuan zaman. Namun, semangat akan perjuangan membentuk generasi Islam dan berakhlak membuat para pengurus tetap bertahan, meskipun pondok ini berjalan dengan banyak permasalahan. Almarhum Ustadz Darna Nana Suryana adalah pendiri dan pengurus pertama Pondok Pesantren Yatim Piatu dan Kaum Duafa Al-Mansurah Karawang. Sosok yang diceritakan oleh para pengurus dan warga sekitar sebagai sosok yang gigih, tekun dan juga ikhlas dalam berkorban mendirikan pondok pesantren ini, serta menghidupi para anak yatim dan kaum duafa yang belajar dan tinggal di sini. Sahabat kata kurma, perlu diketahui para santri-santri di sini belajar dan hidup tanpa dipungut biaya sepeser pun. Bermodalkan donasi dari para orang-orang yang peduli, pondok ini berjalan tanpa kekurangan apapun. Namun, dalam kesederhanaan untuk menghidupi para pengurus serta para anak yatim piatu dan kaum duafa. Para pengajarnya pun tidak ada yang mendapatkan bayaran selama mengajar di sini. Hanya keikhlasan serta niat baik yang mengiringi para pengajar untuk terus mendidik para santri dan anak yatim di sini. Pondok ini dihuni oleh 35 orang santri putra dan putri, serta 7 orang pengurus. 3 di antaranya adalah tenaga pengajar yang bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan kepada para anak-anak yatim piatu dan duafa, namun juga mereka bersama para pengurus lainnya berperan sebagai orang tua dan juga pelindung bagi para anak-anak yatim piatu dan duafa di pondok ini. Mereka yang mengajarkan satu demi satu ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Mereka juga yang mengajarkan tentang cara untuk tegar menjalani kerasnya kehidupan. Mereka juga adalah orang-orang yang tangan-tangannya menebar kasih sayang serta dengan tangan yang sama, mereka juga berjuang dan menyuapi anak-anak di sini. Tanpa gaji dan tanpa pamrih apapun, serta tanpa mengharap apresiasi dari pihak manapun. Pondok ini cukup asri, ditopang dengan topografi tanah yang seperti bukit kecil dan dikelilingi pohon-pohon serta perkebunan, mempertebal kesan rimbun dan sejuk yang menunjang kegiatan belajar dan mengajar di sini. Surau atau masjid kecil menjadi pusat dari inti bangunan di pondok ini. Tempat yang bukan hanya menjadi tempat ibadah bagi para santri, tapi juga menjadi wadah ilmu pengetahuan dan para santri berkumpul berbagi rasa dengan sesama mereka.
Masjid ini sederhana. Ini berada di barisan depan pondok dan dibangun paling tinggi di antara bangunan-bangunan lainnya, sebagai simbol keagungan. Dikarenakan di pondok ini tidak mempunyai kelas atau ruangan khusus untuk belajar, maka masjid dan pelantaran masjid ini juga berfungsi sebagai tempat kegiatan belajar dan mengajar. Dan tidak lupa kami membagikan makanan untuk para adik-adik yatim piatu dan duafa di saat mereka melaksanakan belajar di pelataran masjid tersebut. Untuk tempat tinggal santri putra, keadaannya cukup rapi, walaupun terdapat kerusakan di sana-sini. Para anak yatim piatu tidak mempermasalahkan dan tidak pernah mengeluh akan hal itu. Kesamaannya dengan ruangan untuk santri putri. Pada siang hari, penerangan hanya mengandalkan sinar matahari yang masuk dari jendela dan ventilasi kamar. Walaupun sangat sederhana dan kecil, namun kesan rapi dan tertata tergambar dari kamar para santri. Kami beralih ke dapur yang penuh dengan kesederhanaan, yang menjadi tempat di mana para pengurus dan santri memasak bahan makanan mereka sehari-hari. Hanya beralaskan tanah, serta penghalang yang terbuat dari potongan bambu. Tampak beberapa bahan makanan tersusun dengan tidak rapi dan seadanya. Namun, itu lebih dari cukup bagi para penghuni pondok sebagai bekal pokok makanan sehari-harinya. Di sana, kita bertemu dengan salah satu santri, namanya Jian. Anak yang dibesarkan tanpa sosok seorang ibu dan memutuskan untuk menjalani kesehariannya di Yayasan Yatim Piatu dan Duafa Ahmad Suroh. Jian banyak bercerita tentang bagaimana dan mengapa ia tinggal di sini. Namun, satu hal yang pasti, Jian menjelaskan bagi dia dan teman-teman yang lainnya, tempat ini sudah menjadi rumah bagi mereka. Harapan Teh Jian dari sekarang gitu. Harapannya pengen apa? Enggak apa-apa, misalnya kayak pengen jalan-jalan kemana atau pengen bahagia. Iya, pengen membangun ini lebih besar lagi gitu. pengen ngebahagiain orang tua. Setelah lama berbincang hingga waktu menunjukkan sore hari, tibalah saatnya untuk menghidupkan pompa air diesel yang menarik air dari sebuah kolam penampungan air hujan, agar air bisa disalurkan ke toren-toren penampungan air yang nantinya akan digunakan untuk keperluan aktivitas sehari-hari, seperti berwudu, mandi, dan aktivitas lainnya. Namun, ketika proses menyalakan pompa diesel, dikarenakan pompa dan konstruksi pipa yang sudah termakan usia, hal yang tak terduga terjadi. Karena ada sedikit kerusakan yang menyebabkan air tidak bisa mengalir. Dan salah satu dari kru kami berinisiatif untuk memperbaiki kerusakan agar tidak menjadi kendala dan air dapat segera digunakan dengan semestinya. Jos bang, jos. Berlanjut ke tahap menyalakan genset listrik. Generator tua yang tidak hanya menaungi keperluan listrik untuk pondok yatim piatu, tapi juga untuk menerangi rumah-rumah warga sekitar. Genset dihidupkan sepanjang malam dengan estimasi waktu dari jam 5 sore hingga jam 6 pagi. Yang pastinya mereka harus mengeluarkan dana yang tidak kecil, berkisar sebesar Rp100.000 per harinya untuk membeli solar
sebagai bahan bakar genset. Dan terkadang ini menjadi tantangan sulit bagi para pengurus, karena selama ini para pengurus bertahan hanya dengan donasi dan sumbangan dari warga sekitar. Para pengurus dan warga sudah beberapa kali berkonsultasi dan menghubungi ke kantor PLN setempat. Harapannya agar pondok bisa dialiri listrik. Namun, hingga sekarang tidak ada jawaban pasti kapan dan mengapa sampai saat ini belum juga terrealisasi. Sementara tidak jauh dari sana, gemerlap sinar dari lampu perkotaan dan kawasan industri seakan-akan melambaikan tangan pada para santri yatim piatu yang hidup di sini. Tidak terasa, waktu sudah beranjak sore. Azan maghrib menjadi penyambut akan datangnya malam hari yang mencekam. Kami bersama para anak-anak yatim dan pengurus turut mendirikan ibadah sholat maghrib. Dengan diterangi cahaya redup malam masjid karena keterbatasan daya listrik. Khusyuk dan tenang. Hingga rakaat dan sujud terakhir kami merasakan keadaan yang menenteramkan hati dan sanubari kami. Kalimat tasbih secara jahar dan lantang teruntai merdu mengiringi zikir setelah kami sholat berjamaah. Hanya ribuan rasa syukur memenuhi bagian terdalam hati dan jiwa kami sesudahnya. Kami berpamitan kepada para pengurus dan adik-adik santri yatim piatu dan duafa karena hari sudah semakin malam. Diiringi dengan ucapan terima kasih ketika kami mengucapkan izin pulang sembari memberikan sedikit bekal tambahan untuk kami tinggalkan di pondok ini. Tidak ada letih yang tergambar dari wajah masing-masing kru kata kurma, dan seperti biasa, kali ini kami kembali pulang dengan membawa banyak pelajaran dan keyakinan tentang bagaimana tumbuh dan hidup dalam himpitan dan kesulitan. Kami mendengar cerita, melihat keceriaan, serta menyaksikan banyak rasa syukur dari para anak yatim piatu dan kaum duafa di sini. Dan kami setelah dari sini kembali mendapatkan penegasan pada hati kami bahwa seperti apapun jalan yang kita lalui, Tuhan akan selalu menyertai. Jika Allah menghadirkan awan sebagai peneduh dari panas mentari siang, maka yakinlah Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dalam dingin dan pekatnya malam. Tidak lupa, kembali kami mengingatkan bahwa sepenuhnya hasil dari AdSense dari channel ini kami berikan kepada anak yatim piatu dan kaum duafa yang kami sambangi keliling Indonesia. Jadi, jangan lupa ya untuk selalu mensupport channel kesayangan kita ini. Dan sampai jumpa di kunjungan kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.